Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati kepada Bapak Januar Eki Pambudi, SMAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan, dan juga pada teman-teman kelas 7 siswa akuntansi reguler AB. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait materi pada bab 8 yaitu PSAK 14 terkait dengan persediaan. Itu mohon izin kami tampilkan untuk materinya. Berikut untuk bab 8 terkait PSAK 14 persediaan. Sebelum itu mohon izin saya memperkenalkan diri. Dengan saya Muhammad Khairul Insan dengan NIM 226220152. Saya Dava Ardian Saputra dengan NIM 2262201056. Saya Epianti dengan NIM 226220151. Dan saya Farlia Ranggardiansyah dengan NIM 22622011011. Saya Nurul Rahmania dengan NIM 2262201007. Saya Kansa Putri Kamila dengan NIM 2262201065. Saya Raihan Agatha Firmansyah dengan NIM 22622010005. Saya Sri Astulandari dengan NIM 22622010002. Saya dengan Muhammad Rafi Herdiansyah dengan NIM 1962446. Baik. Untuk pertama untuk pendahuluannya, latar belakang dari materi ini. Dalam arsitektur laporan keuangan korporasi modern, persediaan atau inventory menduduki posisi yang unik dan krusial. Sebagai aset lancar, persediaan seringkali mempresentasikan proporsi terbesar dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor manufaktur, retail, dan juga distribusi grosir. Signifikansi persediaan tidak hanya terletak pada nilai moneternya yang tercantum dalam laporan posisi keuangan ataupun neraca, tapi juga dampaknya yang sistematik terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain melalui harga pokok penjualan. Di Indonesia, perlakuan akuntansi terhadap persediaan diatur secara rigid melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14 PSAK 14. Standar ini bukanlah sekadar sekumpulan aturan teknis pencatatan. Standar ini adalah manifesti dari prinsip akuntansi berterima umum yang bertujuan untuk menyelaraskan pengakuan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkannya atau matching konsep. PSAK 14 ini memberikan kerangka kerja yang teoritis dan praktis mengenai bagaimana persediaan itu harus didefinisikan, diakui, diukur, maupun diungkapkan. Berdasarkan literatur yang menjadi rujukan utama pembahasan ini, persediaan didefinisikan secara luas, mencakup stok barang dan sumber daya yang vital bagi operasi perusahaan. Menurut Jacobs, tahun 2016 menegaskan bahwa cakupan ini meliputi bahan baku produksi, barang jadi yang siap dijual, hingga suku cadang untuk pemeliharaan. Namun menurut Handoko tahun 2008, di balik definisi ini tersimpan tantangan mendasar. Persediaan adalah aset yang tidak mudah dicairkan atau illiquid, yang berarti bahwa kesalahan dalam penilaian atau pengelolaan persediaan dapat menyebabkan modal kerja perusahaan dalam bentuk aset yang tidak produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Dava Ardian Saputra. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu B. Rumusan masalah. Mengingat kompleksitas dan materialitas akun persediaan dalam laporan keuangan, makalah ini disusun untuk mengkaji berbagai dimensi PSAK 14. Fokus analisis akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental berikut. Yang pertama yaitu bagaimana konstruksi
teoritis dan konseptual persediaan dibangun dalam kerangka PSAK 14 dan bagaimana para ahli mendefinisikan peran strategis dalam operasi bisnis. Yang kedua, apa saja kriteria rigid yang menetapkan momentum pengakuan persediaan dan bagaimana konsep kendali serta manfaat ekonomi masa depan menjadi penentu utama. Yang ketiga yaitu metode penilaian apa saja yang diperkenankan di bawah rezim standar ini, serta bagaimana implikasi matematis dan finansial dari penggunaan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang terhadap laba dan pajak. Yang keempat, bagaimana mekanisme pengungkapan yang diwajibkan dapat memitigasi asimetris informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan eksternal. Yang C, tujuan penulisan. Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk menyajikan sebuah analisis yang menyeluruh dan kaya akan wawasan mengenai PSAK 14. Laporan ini bertujuan untuk melampaui deskripsi normatif dengan cara 1. Mengeksplorasi filosofi ekonomi di balik aturan akuntansi persediaan. 2. Menganalisis hubungan kausalitas antara pilihan metode akuntansi dengan kinerja yang dilaporkan. Yang ketiga, menyediakan simulasi studi kasus yang mendetail untuk mengilustrasikan aplikasi praktik dari teori yang dibahas. Yang keempat yaitu mengintegrasikan perspektif manajemen operasional dan manajemen keuangan dalam memandang persediaan sebagai aset yang dinamis. Bab 2 pembahasan. A. Konsep dasar dan filosofi persediaan. 1. Definisi multidimensi persediaan. Dalam diskursus akuntansi dan manajemen operasi, persediaan tidak dapat dipandang secara monolitik hanya sebagai barang di gudang. Persediaan adalah entitas ekonomi yang di mana merujuk pada Jacob dalam penelitian Jacob et al. 2016. Persediaan mencangkup stok barang dan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya, baik dalam kegiatan produksi maupun operasional lainnya. Definisi ini memperluas cakrawala pemahaman kita bahwa persediaan tidak hanya terbatas pada inventory yang diperdagangkan, tetapi juga inventory yang mendukung keberlanjutan infrastruktur produksi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan kami Dafari Putra. Untuk pembahasan atau selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Epianti. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Secara spesifik, komponen persediaan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama yang mencerminkan tahapan transformasi nilai ekonomi. Yang A yaitu bahan baku atau raw materials adalah input dasar yang belum mengalami proses transformasi substansial. Ini adalah fondasi dari rantai nilai manufaktur. Yang B, barang dalam proses atau work in process. WIP adalah barang yang telah menyerap biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, namun belum mencapai titik penyelesaian teknis. Penilaian WIP seringkali menjadi area paling kompleks karena melibatkan estimasi tingkat penyelesaian. Yang ketiga yaitu barang jadi, finished goods, yaitu output akhir yang telah melewati seluruh tahapan quality control dan siap untuk diserahkan kepada pelanggan guna menghasilkan pendapatan. Selain itu, terdapat kategori yang sering terabaikan namun krusial, yaitu suku cabang atau spare part dan perlengkapan atau supplies. Menurut Jacobs et al. 2016, secara eksplisit memasukkan suku cadang yang dibutuhkan untuk perawatan dan pemeliharaan peralatan atau mesin ke dalam definisi persediaan. Hal ini menggarisbawahi bahwa tanpa suku cadang tersebut, kontinuitas produksi dan oleh karenanya kemampuan menghasilkan pendapatan akan terancam. Yang kedua, persediaan memiliki 2 sisi menjadi aset atau beban. Analisis terhadap literatur mengungkap dualisme sifat persediaan. Di satu sisi, persediaan adalah aset terbesar dalam banyak laporan keuangan. Persediaan memiliki fungsi aktif, persediaan tidak pasif. Persediaan digunakan untuk memproduksi produk akhir, menjadi kelancaran operasional,
operasional mesin dan dijual untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Dalam perspektif ini, persediaan adalah enabler atau pemungkin terjadinya transaksi ekonomi. Namun, di sisi lain, menurut Handoko 2008, mengingatkan bahwa persediaan adalah bentuk investasi modal yang tidak mudah dicairkan. Ada biaya tersembunyi atau hidden cost yang melekat pada kepemilikan persediaan yang tinggi. Menjaga tingkat persediaan yang berlebihan dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi perusahaan. Biaya ini meliputi yang pertama, biaya penyimpanan atau carrying cost, yaitu sewa gudang, listrik, asuransi, dan gaji staf gudang. B. Biaya modal atau opportunity cost of capital, dana yang tertanam dalam persediaan tidak dapat digunakan untuk investasi lain yang mungkin lebih menguntungkan. Yang C. Resiko keuangan atau obsolescence risk, barang yang disimpan terlalu lama beresiko rusak, ketinggalan mode, atau mengalami penurunan nilai pasar. Oleh karena itu, PSAK 14 tidak hanya mengatur cara mencatat, tetapi secara implisit mendorong manajemen untuk menyeimbangkan efisiensi. Strategi yang bijaksana adalah menjaga tingkat persediaan seefisien mungkin dengan tujuan meminimalkan biaya penyimpanan sekaligus memaksimalkan keuntungan. Ini adalah titik temu antara akuntansi keuangan dan manajemen rantai pasar. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Yanti atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Fahrul Yarangga. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang B ada pengakuan persediaan atau recognition. Pertama, kriteria fundamental pengakuan. Pengakuan atau recognition adalah proses pencatatan suatu pos dalam laporan keuangan. PSAK 14 menetapkan pagar yang ketat mengenai kapan sebuah aset boleh diakui sebagai persediaan. Tidak semua barang fisik yang berada di lokasi perusahaan otomatis diakui sebagai persediaan. Pengakuan ini didasarkan pada dua pilar utama. Yang pertama ada potensi manfaat ekonomi masa depan atau future economic benefits, yaitu persediaan harus memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Artinya, aset tersebut harus dapat dijual untuk menghasilkan kas atau digunakan dalam produksi yang outputnya akan menghasilkan kas. Barang yang rusak parah, usang tanpa nilai jual, atau limbah produksi yang tidak memiliki nilai ekonomis tidak dapat diakui sebagai aset, melainkan harus dibebankan langsung sebagai kerugian. Lalu yang kedua ada keandalan pengukuran atau reliability of measurement, yaitu nilai persediaan harus dapat diukur dengan nilai yang dapat diandalkan secara keuangan. Ini mensyaratkan adanya bukti transaksi atau estimasi biaya yang valid. Tanpa kemampuan mengukur nilai secara akurat, pencatatan aset akan mendistorsi laporan keuangan. Lalu nomor 2 ada konsep pengendalian atau kontrol. Salah satu aspek paling kritis yang diangkat dalam PSAK 14 adalah konsep kepemilikan atau pengendalian. Standar menegaskan bahwa persediaan harus dimiliki atau dikendalikan oleh entitas perasa dikenalkan, memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekedar kepemilikan hukum formal. A. Studi kasus konseptual barang konsinyasi, yaitu jika perusahaan A menitipkan barang dagangannya di toko perusahaan B untuk dijualkan atau konsinyasi. Secara fisik barang tersebut ada di gudang B, namun kendali atas risiko dan manfaat seperti risiko tidak laku atau hak menetapkan harga dasar masih berada di tangan A. Oleh karena itu, menurut PSAK 14, perusahaan B tidak boleh mengakui barang tersebut sebagai persediaan. Sebaliknya, perusahaan A harus tetap mencatatnya sebagai persediaan meskipun barangnya tidak berada di lokasi fisiknya. Lalu yang B ada barang dalam perjalanan atau goods in transit, yaitu pengakuan juga bergantung pada syarat pengiriman.
Jika syaratnya adalah FOB shipping point, pembeli mengakui persediaan dan utang segera setelah barang keluar dari gudang penjualan. Jika FOB destination, pengakuan barang dilakukan saat barang tiba di gudang pembeli. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa persediaan diakui pada saat entitas memiliki kepastian mengenai keberadaan dan kondisinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Fahrul atas pembahasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Kansa Putri. Padanya kami persilakan. Baik, selanjutnya C. Penilaian dan pengukuran biaya atau measurement. Jantung dari PSAK 14 adalah metodologi penelitian. PSAK 14 mengizinkan beberapa metode pengukuran yang dapat digunakan, yaitu FIFO, LIFO, dan rata-rata terimbang. Pemilihan metode-metode ini harus dilakukan dengan pertimbangan matang terhadap karakteristik operasional dan dampak pajaknya. Yang pertama, yaitu metode FIFO atau first in, first out. Metode masuk pertama keluar pertama ini dibangun di atas asumsi aliran biaya yang paralel dengan aliran fisik barang pada umumnya. Mekanisme dari FIFO sendiri itu barang yang pertama kali masuk ke dalam persediaan diasumsikan sebagai barang yang pertama kali digunakan atau dijual nantinya. Akibatnya, persediaan yang tertinggal di akhir periode dinilai berdasarkan harga pembelian yang paling baru. Yang kedua, implikasi finansial dari FIFO sendiri adalah yang pertama dan neraca, yang kedua laba rugi. Serta analisis kritis dari metode FIFO, metode ini sering dianggap mencerminkan keadaan yang lebih realistis bagi perusahaan yang menjual produk dengan masa kadaluarsa atau pre-sale goods. Next. Yang kedua, metode LIFO atau last in first out. Metode masuk terakhir keluar pertama, membalik asumsi aliran biaya. Mekanisme dari LIFO sendiri itu barang yang terakhir masuk ke dalam kesediaan diasumsikan sebagai barang yang pertama kali digunakan atau dijual nantinya. Nilai persediaan akhir diukur berdasarkan harga pembelian terlama atau awal. Yang kedua, kontroversi dan realitas dari metode LIFO. Metode ini sering dianggap tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan penggunaan persediaan, karena jarang sekali perusahaan secara fisik menimbun barang lama dan menjual barang baru terlebih dahulu. Yang ketiga, keunggulan strategis. Keuntungan utama LIFO adalah dalam manajemen pajak saat inflasi, karena biaya yang dibebankan kepada HPP adalah biaya terbaru yang lebih tinggi, maka laba akuntansi menjadi lebih rendah. Laba yang lebih rendah ini dapat mengurangi beban pajak penghasilan. Ini adalah insentif ekonomi utama bagi perusahaan yang mempertimbangkan metode LIFO. Next. Yang selanjutnya, metode rata-rata tertimbang atau weight average. Metode ini menawarkan jalan tengah dengan menghilangkan dampak volatilitas harga individu. Mekanisme dari rata-rata tertimbang ini menghitung nilai persediaan dengan menimbang harga pembelian dari semua unit yang ada dalam persediaan pada saat pembelian. Rumusnya yaitu biaya rata-rata sama dengan total biaya barang tersedia untuk dijual dibagi total unit tersedia untuk dijual. Selanjutnya, karakteristik pada metode rata-rata tertimbang. Metode ini menciptakan nilai persediaan yang merupakan rata-rata dari semua harga pembelian. Metode ini dianggap lebih objektif dan mampu menstabilkan fluktuasi laba yang mungkin akan terjadi akibat lonjakan harga sementara pada batch pembelian tertentu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kansa atas pembahasannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Rafli. Kepadanya kami persilahkan. Baik, yang ketiga ada tabel komparasi dampak metode penelitian. Berikut adalah ringkasan perbandingan dampak ketiga metode tersebut terhadap laporan keuangan dalam kondisi ekonomi inflasi harga barang atau terus naik. Berikut ada tabel dari analisis dampak metode penelitian persediaan. Kalian bisa melihat di sini, atau nanti kalian bisa melihat dari materi. Next. Yang D ada pengungkapan persediaan atau disclosure. Transparansi adalah elemen kunci dalam PSAK 14 untuk memastikan bahwa penggunaan laporan keuangan tidak tersesat dalam angka-angka agregat. Pengungkapan persediaan bertujuan memberikan pemahaman yang jelas kepada pemangku kepentingan tentang jumlah, jenis, nilai, serta keadaan persediaan. Informasi ini vital bagi investor untuk memprediksi arus kas masa depan dan bagi kreditor untuk menilai jaminan aset. PSAK 14 mewajibkan serangkaian pengungkapan komprehensif yang mencakup. Yang pertama ada kebijakan akuntansi.
entitas harus secara eksplisit menyebutkan metode penilaian biaya yang digunakan FIFO, LIFO, atau rata-rata. Tanpa informasi ini, akal laba antar perusahaan tidak dapat diperbandingkan atau non-comparable. Yang kedua ada klasifikasi nilai. Pengungkapan harus merinci total nilai tercatat persediaan dan komponen-komponen utamanya. Yang pertama ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Komposisi ini memberikan sinyal tentang efisiensi produksi. Penumpukan work in process yang tidak wajar bisa mengindikasikan kemacetan atau bottleneck produksi. Yang ketiga ada nilai realisasi bersih dan penurunan nilai. Jika nilai persediaan turun di bawah biaya perolehannya, misalnya karena kerusakan atau penurunan harga pasar, perusahaan wajib melakukan write-down. PSAK 14 mewajibkan pengungkapan mengenai jumlah penurunan nilai yang diakui sebagai beban serta pemulihan nilai atau reversal jika kondisi membaik. Yang keempat, informasi kualitatif resiko. Perusahaan diharapkan mengungkapkan risiko terkait persediaan, kebijakan manajemen risiko, dan prosedur pengendalian internal seperti stok opnam dan pengaman fisik untuk mencegah kecurangan atau kehilangan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembahasannya. Rafli, untuk selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh Nurul Rahmania. Padanya kami persilahkan. Selanjutnya yaitu studi kasus komprehensif pada PT Manufaktur Logam Nusantara. Untuk mengkonkretkan konsep-konsep di atas, mari kita analisis sebuah studi kasus pada PT Manufaktur Logam Nusantara, sebuah entitas yang memproduksi komponen mesin. Berikut data transaksi bulan Maret tahun 2024. 1 Maret, persediaan awal yaitu 2.000 unit dengan harga satuan 50.000, total persediaan awal yaitu 100 juta. Kedua, tanggal 10 Maret, pembelian tahap pertama 3.000 unit dengan harga satuan 55.000, total pembelian tahap pertama sama dengan 160 juta rupiah. 3. 15 Maret, penjualan kepada pelanggan yaitu 3.500 unit dengan harga jual 90.000. 4. 20 Maret, pembelian tahap kedua yaitu 2.000 unit dengan harga satuan 60.000. Total pembelian tahap kedua yaitu 120 juta. Kelima, tanggal 25 Maret, penjualan kepada pelanggan yaitu 1.000 unit dengan harga jual 95.000. Total barang tersedia untuk dijual yaitu 2.000 unit tambah 3.000 unit tambah 2.000 unit sama dengan 7.000 unit. Untuk nilai total yaitu 100 juta ditambah 165 juta ditambah 120 juta sama dengan 380 juta. Untuk total penjualan yaitu 3.500 unit ditambah 1.000 unit sama dengan 4.500 unit. Persediaan akhir yaitu 7.000 unit dikurang 4.500 unit sama dengan 2.500 unit. Next. 1. Skenario A dengan menggunakan metode FIFO. Dalam metode FIFO, unit yang terjual 4.500 unit diasumsikan berasal dari stok terlama. A. HPP untuk 4.500 unit, 2.000 unit dengan harga satuan 50.000, stok awal sama dengan 100 juta. 2.500 unit dengan harga satuan 55.000, pembelian tahap pertama sama dengan 137.500.000 rupiah. Total HPP sama dengan 2.307.500.000 rupiah. Yang B, untuk persediaan akhir 2.500 unit. 500 unit dengan harga satuan 55.000, sisa pembelian tahap pertama sama dengan 27.500.000 rupiah. 2.000 unit dengan harga satuan 60.000, pembelian tahap kedua sama dengan 120 juta rupiah. Total nilai persediaan akhir sama dengan 147 juta 500.000 rupiah. Yang kedua, untuk skenario B dengan menggunakan metode LIFO
Dalam metode LIFO, unit yang terjual diasumsikan berasal dari pembelian terbaru. Yang A, HPP 4.500 unit, 2.000 unit dengan harga satuan 60.000, pembelian tahap kedua sama dengan 120 juta rupiah, 2.500 unit dengan harga satuan 55.000, sebagian pembelian tahap ke-1 sama dengan 137 juta 500.000 rupiah. Total HPP sama dengan 257 juta 500.000 rupiah. Yang B, persediaan akhir 2.500 unit, 2.000 unit dengan harga satuan 50.000, stok awal utuh sama dengan 100 juta, 500 unit dengan harga satuan 55.000, sisa pembelian tahap ke-1 sama dengan 27 juta 500.000 rupiah. Total nilai persediaan akhir sama dengan 127 juta 500.000 rupiah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Nurul Rahmani atas pembahasannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Raihan Agata. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga, skenario C, metode rata-rata tertimbang. Biaya rata-rata per unit yaitu 385 juta dibagi 7.000 unit. Hasilnya 55.000 per unit. Untuk HPP 4.500 unit dikali 55.000 sama dengan 247.500 juta. Persediaan akhir 2.500 unit dikali 55.000 sama dengan 137.500 juta. Untuk yang keempat, analisis hasil studi kasus, yaitu perbandingan hasil simulasi studi kasus. Yang pertama menggunakan metode FIFO dengan HPP sebesar 237.500.000. Laba kotor estimasinya tertinggi dengan nilai aset akhir sebesar 147.500.000. Interpretasi manajemen menarik bagi investor karena laba terlihat besar. Untuk metode yang kedua yaitu metode LIFO dengan HPP sebesar 257.500.000 dengan laba kotor estimasi terendah dengan nilai aset akhir 127.500.000, membuat interpretasi manajemen menghemat pajak karena laba kena pajak lebih kecil. Untuk metode yang ketiga, metode average dengan HPP sebesar 247.500.000, laba kotor menengah, nilai aset akhir sebesar 137.500.000, interpretasi manajemen kompromi yang stabil. Next. Dari studi kasus di atas terlihat jelas bahwa di tengah tren kenaikan harga dari 50.000, 55.000 sampai 60.000, metode LIFO menghasilkan HPP yang jauh lebih tinggi, selisih 20 juta dibandingkan metode FIFO. Jika tarif pajak penghasilan badan adalah 22%, maka penggunaan LIFO secara teoritis dapat menghemat arus kas pajak sebesar 20 juta dikali 22%, yaitu 4.400.000. Penghematan real inilah yang membuat metode LIFO menarik dari perspektif manajemen arus kas, meskipun mengorbankan tampilan laba akuntansi. Namun, manajemen harus menimbang bahwa nilai aset di neraca sebesar 127.500.000 menjadi jauh di bawah nilai pasar wajarnya, yang jika dihitung dengan metode FIFO adalah 147.500.000, yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan mendapatkan pinjaman bank yang berbasis jaminan aset-aset based lending. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Rehan atas pembahasannya. Untuk selanjutnya, untuk penutup akan disampaikan oleh rekan kami Sri Wulandari. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Hasil dari presentasi kami hari ini dapat disimpulkan berdasarkan eksplorasi terhadap PSAK 14 mengenai persediaan, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental yang mengikat teori akuntansi dengan praktik bisnis. Pertama, persediaan sebagai poros strategis.
Persediaan bukan sekadar pos statis dalam laporan keuangan. Persediaan adalah manifestasi dari keputusan operasional atau produksi dan pembelian yang memiliki konsekuensi finansial jangka panjang. Definisi yang mencakup bahan baku sehingga suku cadang pemeliharaan menunjukkan bahwa spektrum manajemen persediaan sangat luas. Yang kedua, prinsip kehati-hatian dalam pengakuan. PSAK 14 menerapkan filter yang ketat melalui kriteria atau kendali dan manfaat ekonomi masa depan. Hal ini mencegah perusahaan untuk mengakui aset fiktif atau aset yang tidak lagi bernilai sehingga menjaga integritas neraca. Yang ketiga, dampak dari material metode penilaian. Pilihan antara FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang bukanlah sekadar pilihan teknis pembukuan, melainkan pilihan strategis manajemen laba dan manajemen pajak. Seperti ditunjukkan dalam studi kasus, perbedaan metode dapat menghasilkan variasi laba dan juga beban pajak yang signifikan dalam kondisi inflasi. Metode FIFO lebih unggul dalam penyajian nilai aset yang relevan, sementara LIFO menawarkan keunggulan tax sale. Yang keempat, imperatif transparansi. Pengungkapan yang memadai adalah mekanisme pertahanan terakhir untuk melindungi kepentingan investor. Informasi kualitatif mengenai risiko dan kebijakan manajemen persediaan sama pentingnya dalam data kuantitatif. Next. Kedua, implikasi dan bagi manajemen perusahaan pemahaman yang nuansa terhadap PSAK adalah kewajiban. Keputusan pembelian barang, jadwal produksi, dan strategi penetapan harga harus disinkronkan dengan metode akuntansi yang dipilih untuk menghindari kejutan dalam pelaporan laba. Perusahaan disarankan untuk meninjau secara berkala apakah metode penilaian yang digunakan masih merepresentasikan pola konsumsi manfaat ekonomi persediaan yang sebenarnya. Selain itu, audit internal terhadap fisik persediaan dan prosedur cut-off pembelian atau penjualan harus diperketat untuk memastikan data yang diolah menjadi laporan keuangan yang valid. Bagi para pengguna laporan keuangan, investor, dan analisis, sangat disarankan untuk selalu memeriksa catatan atas laporan keuangan guna memahami metode apa yang digunakan, sehingga dapat melakukan penyesuaian atau adjustment saat membandingkan kinerja antara perusahaan yang menggunakan metode berbeda. Next. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari kelompok 3 atas pembahasan materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga pada semuanya, baik yang telah menyimak nantinya. Kami dari kelompok 3 mohon maaf bila mana ada pembahasan yang kurang atau masih salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.